Hai geng, selamat datang di Motiven Podcast bareng aku, Hendrik. Podcast ini sengaja aku buat khusus untuk kamu yang tengah sendiri dan gak tahu mau ngapain. Tanpa lama-lama, langsung aja yuk dengerin podcast episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai geng, balik lagi bareng aku di Motiven Podcast. Nah, kebetulan hari ini nggak seperti biasa ya. Kalau misalkan biasanya aku sendiri, kali ini aku ditemenin oleh salah satu temen aku kayak gitu. Beliau adalah pakar cinta. Dan kali ini untuk podcast episode 10, aku bakalan bahas terkait dengan akhiri masa lajang. Oke, buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Motiven Podcast. Ketika usia kita nggak lagi muda, mungkin hal yang paling kita pikirkan salah satunya adalah mengakhiri masa lajang. Nah, kebetulan tadi aku udah bilang kalau aku nggak sendiri, jadi aku bawa langsung narasumber pakar cinta. Dan kebetulan mungkin untuk akhir tahun nanti beliau bakalan nikah ya. Kita doain aja semoga segera disegerakan secepatnya kayak gitu. Halo. Nama saya Rian. Saya asli Jabung. Waduh, Mas Rian Iya. asli Jabung ya. Salam kenal ya. Iya, Mas Rian, tadi kan aku udah bilang, bener nggak sih mau nikah? Insya Allah doakan saja. Insya Allah kalau akhir tahun. Akhir tahun ini ya, Ya. Desember atau November? Antara November sampai Desember. Oke, masih dirahasiakan. Jadi untuk podcast nanti kita bakalan ulas terkait dengan hal-hal apa sih yang sekiranya harus disiapkan sebelum menjelang pernikahan. Kira-kira menurut Mas Rian, prepare-nya udah berapa persen? Hampir 60% lah sudah prepare. Apa aja itu kalau boleh tahu? Ya, tentang persiapan. Terus ya yang lain-lain lah. Hanya nanti akan saya bahas satu persatu. Mas Rian, Iya. kalau boleh tahu awal mula ada keinginan untuk menikah itu kapan sih? 1 tahun yang lalu kemungkinan. Jadi gini, saya akan langsung cerita saja ya. Ya, nggak apa-apa. Masa lajang sama masa sudah menikah itu berbeda, Mas. Jadi kalau kita masih lajang, kita bebas mau keluar malam, mau nggak ada di rumah atau bermain sama teman-teman, itu kita bebas, nggak akan terbatas waktu. Iya. Nah, tapi kalau sudah menikah, kita akan mikir 2 kali kalau untuk melakukan hal itu, kalau untuk keluar malam, kalau untuk ke rumah teman, bahkan kalau untuk sekedar ngumpul-ngumpul sama teman, kita harus mikir 2 kali. Soalnya tanggungan kita sekarang sudah tidak sendiri, tapi kan sudah ada pasangan. Iya, kalau misalkan bahasa Jawanya itu ada yang gandoli. Ada yang gandoli. Ya. Kayak gitu. Iya. Sudah siap? Insya Allah siap. Iya. Nikah itu seneng, tapi jangan seneng nikah. Maksudnya? Jadi kalau nikah itu menyenangkan, tapi jangan senang menikah. Oh, lebih dari satu kali. Cukup 1 kali saja menikah. Iya. Itu kata orang Jawa kan begitu. Nikah itu senang, tapi jangan senang untuk menikah. Benar-benar. Nah, terus semua orang itu pasti punya target kapan dia harus menikah. Entah itu usia 25, 24, 23 atau dan lain. Ada juga yang dia masih ingin mengurus karirnya atau ingin sekolah tinggi. Jadi menikah itu di nomor sekiankan karena dia mau mendahulukan entah itu karir atau entah itu apa. Itu nggak jadi masalah sih bagi saya. Yang penting kita punya target menikah gitu. Tapi terkadang target menikah tidak sesuai dengan target kita. Kalau kita menargetkan 25
umur 25 saya menikah. Tetapi belum umur 25 kita sudah menemukan jodoh yang srek, yang cocok di hati kita. Akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Biasanya begitu, Mas. Oh ya, ngomongin soal target, kira-kira dulu mungkin beberapa tahun lalu target nikah Mas Rian itu di usia berapa sih? Saya dulu nggak punya target untuk menikah. Soalnya saya dulu itu masih nggak punya nggak punya pandangan siapa yang harus saya nikahin gitu loh. Jadi saya tuh nggak punya, saya suka sama anak ini, terus saya tahun depan harus nikah sama anak ini, saya enggak. Jadi saya nggak punya target. Langsung selagi saya kenal sama seseorang cewek, terus saya beranggapan saya kok cocok banget, saya pas banget dengan cewek itu, akhirnya saya memutuskan untuk menyeriusi cewek itu, gitu Mas Hen. Oke, ngomongin soal kita kalau misalkan udah klop sama pasangan kayak gitu, kan pasti langsung oh ya kayaknya ini jodoh yang dikirimkan Tuhan kayak gitu. Kita udah ngeklop banget lah. Ada indikasi-indikasi tertentu nggak sih ketika Mas Rian itu oh ya kayaknya ini yang pas untuk jadi istri untuk istri aku kayak gitu? Ada nggak kayak gitu? Itu cuma satu, Mas. Itu hati yang bisa menjawab. Kalau hati kita sudah nyaman, hati kita sudah klop, hati kita sudah saling menyatu, lah itu kita sudah ada feeling, dialah cewek yang selama ini saya cari. Oke, Mas Rian, tadi di awal opening aku sudah ngejelasin bahwasanya persiapan menikah itu harus benar-benar dipersiapkan dengan matang kayak gitu. Menurut Mas Rian, kira-kira hal utama yang harus disiapkan itu apa aja sih? Yang pertama mental kalau aku sih. Mental? Iya, soalnya kita akan menghadapi siklus, di mana siklus ini yang sebelum-sebelumnya nggak ada pada kita, yaitu menikah itu. Jadi beda gitu loh Mas, kehidupan antara lajang terus menikah itu kan beda. Nah itu mungkin persiapan mental lah yang perlu dibutuhkan. Iya, misalkan ya kita tahu, aku sendiri kadang itu secara mental itu kadang masih yakin nggak ya lah, cara agar untuk menjawab keraguan-keraguan dalam hati itu kayak gimana sih sehingga kita bisa nentuin oh ya kayaknya aku sudah cocok nih untuk berumah tangga kayak gitu. Mungkin optimis itu Mas yang jadi jawabannya. Kalau kita sudah optimis, aku pasti yakin, aku pasti bisa, itu kita akan yakin Mas, kita akan nggak ada keraguan lagi gitu loh. Iya, benar banget sih. Mungkin selain mental ada lagi nggak Mas Rian yang perlu disiapkan? Mungkin dibayang-bayangi oleh materi gitu Mas. Aku mampu nggak ya gajiku dengan segini, terus saya menikah dengan gaji yang segini, kira-kira saya bisa mencukupi atau tidak? Lah, mungkin itu salah satunya yang ada yang menghantui, ya, yang jadi kendala. Tapi saya nggak tahu firmannya, tapi ada di Al-Quran, yaitu rezeki orang yang sudah menikah itu dijamin katanya gitu. Saya nggak hafal apa itu ayatnya nggak hafal. Yang saya pernah membaca begitu Mas. Ya yang penting yakin. Yang penting yakin lah gitu. Semuanya itu ada rezekinya masing-masing. Ada rezekinya masing-masing. Gitu ya. Cuma gini Mas, aku pribadi ya, kadang itu kita tahu bahwasanya oh ya gajiku segini, kira-kira cukup nggak ya? Terus nanti takut tanggapan dari calon mertua itu yang mungkin skeptis sama kita kayak gitu. Kadang ada rasa ini bakalan direndahin nggak ya kitanya kayak gitu. Itu pernah menjadi bayangan Mas Rian sebelumnya nggak sih? Pernah Mas, tapi gini loh, Saman pernah nggak kalau berkendaraan atau berkendaraan ke jalan yang nanjak, terus kan ada turunan yang turun banget gitu kan? Kan Saman kan grogi. Apakah aku bisa? Apakah aku mampu? Apakah aku nanti
jatuh atau Iya. gimana, kita nggak bisa membayangkan, nggak bisa memprediksi akankah kita jatuh apa tidak untuk melewati lintasan tersebut. Tapi kalau kita yakin entah apapun yang terjadi, entah itu saya terpleset atau jatuh atau ngapain, itu yang penting yakin Mas, insya Allah akan lancar. Yang penting kita jalan aja dulu gitu loh. Urusan kita terjatuh, kepleset, nanti bangun lagi begitu Mas. Iya. Kalau selagi kita masih terbayang-bayang, otomatis kita grogi. Nah, kita sampai kapan untuk memulai iya, pernikahan ini? Sama gini Mas, mungkin apa ya, ada selain keraguan kayak gitu, itu kadang itu kita serasa kita nanti kalau misalkan ditolak jadinya kayak gimana ya gitu. Terus pernah nggak sih mendapat penolakan yang kayak gitu? Kalau penolakan, insya Allah nggak pernah. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah nggak pernah ada penolakan. Misal, saya gini Mas, dulu ini cerita waktu saya meminta si calon kepada calon mertua. Itu gemetar pasti ada gemetar, ada rasa yang katanya Mas Hendrik itu saya ditolak apa enggak ya, itu ada bayang-bayangan, itu ada. Tapi saya memberanikan diri untuk meminta, soalnya toh niat saya itu baik kan Mas, niat saya kan yang penting saya tuh menyeriusi hubungan saya sama si calon ini. Ya alhamdulillah diterima dengan baik sama calon mertua saya itu. Alhamdulillah ya Mas Rian ya. Iya. Terus kemarin saya pernah berbincang-bincang kepada teman saya yang bulan depan itu sudah menikah. Iya. Mungkin sekarang ini sudah persiapan, hampir 90% dia persiapan. Ternyata setelah saya tanya-tanya, ternyata banyak Mas yang harus dipersiapkan. Iya, selain dua tadi, mental sama materi. Mental, iya. Untuk mental itu kan untuk persiapan ya. Lah, kalau sudah menikah itu juga ada 3 poin yang harus dipersiapkan untuk setelah menikah itu, yaitu termasuk pemeriksaan kesehatan, finansial check up, dan perjanjian pranikah. Waduh. Nah, itu ada 3 poin yang penting yang penting yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Gitu, ada 3 poin itu Mas. Apa perlu dijabarkan satu-satu? Apa nanti saja? Apa mau berbincang-bincang dulu? Iya, nanti ya habis ini ya.